Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa ibu yang pimpin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ibu pada masuk semua ya hari ini. Iya, Nah, Bu. untuk membuat kita semangat belajar pada hari ini, kita menyanyikan lagu. Anak-anak mau menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, kemarin ibu telah menyuruh anak-anak untuk membawakan sebuah buku cerita. Ada yang bawa nggak? Ada. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan literasi selama 5 menit. Mari anak-anak dibaca bukunya. Baik anak-anak, jadi sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, dengan melalui teks bacaan, anak-anak mampu mengidentifikasi ungkapan terima kasih dalam sebuah teks. Yang kedua, dengan melalui tanya jawab dan mendengarkan teks percakapan pada PPT, anak-anak dapat menuliskan makna kosakata ungkapan terima kasih secara tertulis dengan cepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan teks percakapan pada PPT, anak-anak mampu menggunakan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis. Yang keempat, dengan mengamati tayangan video tentang bentuk kerjasama, anak-anak mampu menyebutkan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, yang kelima, dengan mengamati materi PPT tentang kerjasama keberagaman di rumah, anak-anak mampu menganalisis bentuk kerjasama yang ada di rumah. Dan yang terakhir, setelah mengamati materi PPT tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah, anak-anak mampu menceritakan kegiatan kerjasama dalam keberagaman yang dilakukan. Nah, ibu mau tanya, minggu kemarin kita telah belajar apa? Ada yang tahu? Hujan, pelangi. Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita telah belajar musim penghujan. Nah, setelah musim penghujan itu ada apa, anak-anak? Pelangi. Ya, benar sekali. Jadi kaitannya dengan materi yang sekarang ini, yaitu apabila musim hujan itu terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan bencana alam, yaitu banjir. Nah, baik anak-anak, jadi telah anak-anak sudah mengetahui, kita hari ini akan belajar tentang bencana alam. Nah, pada pembelajaran hari ini ibu menetapkan KKM-nya yaitu 70. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Nah, dengan mempelajari bencana alam, kita mampu mengenali tanda-tanda bencana alam dan cara pencegahannya. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajaran inti, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Ya, silakan. Apa saja contoh bencana alam yang sering terjadi, Bu? Nah, baik sekali. Jadi bencana alam yang sering terjadi di daerah kita itu yang pertama ada banjir, kedua gunung meletus, dan yang ketiga ada gempa.
Terima kasih Alvina. Sama-sama Bu. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membagikan anak-anak ke dalam bentuk kelompok ya. Jadi ibu akan menyuruh Arif untuk berkelompok pada Rosita, Nadia, dan pada Alvina. Silakan untuk membentuk kelompoknya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membagikan anak-anak ke dalam dua kelompok ya. Jadi Arif akan berkelompok dengan Rosita, Nadia akan berkelompok dengan Alvina. Nah setelah anak-anak membentuk dua kelompok, sekarang ibu akan menaikkan sebuah PPT. Mari kita mengamati PPT yang ada di depan buku ini. Nah anak-anak, dari PPT yang sudah anak-anak amati tadi, jadi terdapat sebuah ungkapan terima kasih. Jadi ada yang tahu nggak ungkapan terima kasih itu apa? Nggak Ya, tahu Bu. oh, ya udah. Jadi ungkapan terima kasih yaitu suatu bentuk ungkapan apresiasi atau penghargaan kita terhadap orang lain. Misalkan kita meminta tolong bantuan kepada teman, misalkan Arif tolong berikan pulpen itu kepada ibu. Terima kasih Arif. Nah jadi itulah merupakan bentuk salah satu ungkapan terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, jadi anak-anak, kalian tadi telah mengamati sebuah PPT tentang ungkapan terima kasih. Selanjutnya, setiap kelompok ibu perintahkan untuk berdiskusi mengenai kosakata tentang ungkapan terima kasih. Nah, dari setiap kosakata tadi, anak-anak buatlah kalimat. Jadi yang pertama ada kosakata makan, yang kedua ada buku. Nah, berdiskusilah dengan kelompok kalian masing-masing anak-anak. Iya Bu. Nah, ada yang udah selesai? Kita Bu. Baik, silakan pada kelompok Alvina untuk mempresentasikannya. Yang pertama kata apa? Kata makan. Iya. Kalimatnya? Itu kalimatnya, terima kasih sudah memberikan makan malam untukku. Ya, bagus sekali. Kelompok Arif? Ya Bu. Udah Bu. Iya. Silakan. Terima kasih sudah meminjamkan buku kemari. Nah, bagus sekali. Jadi anak-anak ibu telah bisa membuat kalimat dengan menggunakan ungkapan terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Selain itu ibu ingin menyampaikan, jadi ungkapan terima kasih itu selain kita mengungkapkan terima kasih atas bantuan orang lain, kita juga bisa mengungkapkan ungkapan terima kasih itu atas pujian orang lain kepada kita sendiri. Misalkan ibu memuji Arif, Arif kamu ganteng sekali hari ini. Terima kasih Bu. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk dari contoh ungkapan terima kasih. Nah anak-anak, jadi setiap orang yang meminta bantuan, setiap kita meminta bantuan kepada orang lain, kita selalu mengucapkan kata terima kasih. Dan ketika orang memberikan pujian kepada kita, kita juga akan mengucapkan kata terima kasih. Nah, di sini anak-anak sudah pernah menolong korban bencana alam belum? Di sini Bu pengen bertanya, bagaimana contoh bentuk kita menolong korban bencana alam? Siapa ada yang tahu? Saya. Ya, Vina silakan. Memberikan bantuan, contohnya baju kepada korban banjir. Ya, benar sekali. Jadi, jadi kita bisa memberikan bantuan kepada korban bencana alam seperti dengan melakukan pemberian baju, sumbangan baju, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak, kalian telah membentuk kelompok kan? Jadi di sini ibu akan menyuruh anak-anak untuk berdiskusi lagi mengenai bagaimana keadaan keluarga kalian di rumah dalam membantu korban bencana alam. Silahkan berdiskusi anak-anak. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Nah, anak-anak setelah berdiskusi bersama dengan teman kelompok, di sini ibu akan menampilkan sebuah PPT lagi ya, yaitu perhatikan PPT di depan ini. Nah, PPT ini jadi berisikan tentang bentuk kerjasama, bentuk keberagaman kerjasama di rumah. Nah, untuk lebih memahami tentang bentuk keberagaman kerjasama di rumah anak-anak, kita mengamati video yang ada di depan ini ya. Mari kita mengamati video berikut ini.
kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apa arti kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman berarti kegiatan yang dilakukan bersama meskipun ada perbedaan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di rumah, misalnya dengan merapikan rak buku bersama ibu. Kita pun bisa merapikan mainan bersama adik atau kakak, atau merapikan kamar tidur bersama adik dan kakak. Bersama seluruh anggota keluarga, kita dapat membersihkan rumah bersama-sama atau merapikan meja makan setelah makan. Kerjasama dalam keberagaman di rumah memberi kita banyak manfaat. Misalnya, pekerjaan menjadi cepat selesai dan membuat keluarga semakin akrab. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video yang telah kalian amati tadi, Ibu meminta untuk anak-anak untuk berdiskusi untuk menyebutkan contoh keberagaman kerjasama yang ada di rumah kalian. Mungkin anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Contoh bentuk kerjasama dalam di rumah ya. Kelompok kalian, contohnya seperti apa? Seperti gotong royong kepada masyarakat sekitar. Ya, baik sekali. Nanti setelah ini kita ke depan ya. Siap, Bu. Untuk kelompok Alvina, Sudah, Bu. seperti apa? Kita contohnya itu membersihkan rumah bersama dengan anggota keluarga. Ya, oke, bagus sekali. Jadi habis ini kelompok kalian presentasikan di depan ya. Siap, Bu. Nah, anak-anak, setelah berdiskusi berdasarkan kelompok kalian pada hari ini, Ibu meminta kepada kelompok Alvina untuk mempresentasikan dan bercerita mengenai keberagaman bentuk kerjasama di rumah. Silakan, Mbak Alvina. Gak usah diskusi. Baik, Bu. Di sini contoh yang kami ambil mengenai membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Jadi biasanya yang kita lakukan pada hari Minggu bersama ayah, ibu, adik, dan juga kakak, kita membersihkan rumah, mulai dari membersihkan taman, membersihkan dapur, kamar mandi, hingga ruang tamu. Di situ kita biasanya mulai dari menyapu, mengepel, mengelap, dan juga membuang sampah, Bu. Seperti itu. Jadi bagus sekali contoh keberagaman bentuk kerjasama di keluarga Alvina. Kita tepuk tangan. Baiklah, jadi itulah beberapa contoh bentuk keberagaman kerjasama yang dilakukan oleh anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang tadi pagi membantu ibunya memasak? Saya, Ya, Bu. pintar sekali. Siapa yang pagi tadi membantu kakaknya merapikan tempat tidur? Saya, Bu. Pintar sekali. Jadi di sini anak-anak Ibu udah hebat semua ya, sudah menerapkan bentuk keberagaman kerjasama di dalam anggota keluarga. Nah, kali ini Ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada anak-anak untuk anak-anak kerjakan ya. Ini LKPD-nya. Iya, dikerjakan ya. Ibu akan memberi waktu pengerjaan LKPD selama 15 menit untuk anak-anak kerjakan. Mari dikerjakan. Nah, anak-anak, waktu telah menunjukkan selesai ya, sudah 15 menit. Anak-anak mengerjakan LKPD. Saatnya untuk Ibu ambil ya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita telah mempelajari banyak materi. Jadi pertama kita telah mempelajari apa, anak-anak?
mengenai bencana alam. Ya, terus ungkapan terima kasih. dan contoh Kerjasama di rumah. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan ya. Kali ini Ibu akan memberikan soal evaluasi dengan waktu 30 menit untuk anak-anak kerjakan. Ini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan dengan jujur ya. Tidak ada yang boleh kerja sama sesama teman kelompok. Waktu yang Ibu kasih dimulai dari sekarang. Kalau ini kan sampai ini. Dikerjakan secara jujur ya anak-anak. Waktu selesai anak-anak, waktu telah menunjukkan pengerjaan selama 30 menit. Mari kumpulkan soal evaluasinya. Makasih Bu. Nah, anak-anak, jadi setelah Ibu menilai semua hasil soal evaluasi yang telah dikerjakan oleh anak-anak, di sini nilai anak-anak lumayan bagus dan tuntas semua ya. Jadi nilai yang terbesar diraih oleh Ahmad Arif, yaitu 9. Yang kedua Nadia Zain 89. Yang ketiga Alvina 85. Dan yang keempat adalah Rosita 81. Nah anak-anak, di sini ada yang ingin nggak contoh dari bentuk kerjasama yang di rumah? Saya Bu. Apa Alvina? Bekerja sama membersihkan rumah di hari Minggu bersama keluarga. Ya, pintar sekali. Jadi itulah merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang di rumah ya. Nah, selanjutnya Ibu, minggu depan kita akan mempelajari tentang tema 8 subtema 4 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak PR atau pekerjaan rumah untuk anak-anak kerjakan di rumah ya. Jadi PR-nya ditumpuk di minggu kedepannya ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan PR dan mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya anak-anak dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, terima kasih anak-anak telah semangat mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak pelajari pada hari ini